Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fred Darman, BP 1911513 Kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait laporan praktikum organisasi dan arsitektur komputer 2, yang mana pada kali ini pada modul 1 akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu modul PC. Nah, pada modul PC ini terdapat ada clock, reset, override, address in dan address out. Lalu kita menggunakan parameter address line-nya sebanyak 8. Lalu kita akan melakukan inputan, yaitu inputan clock, lalu ada reset, override, lalu ada address in. Lalu terdapat juga output berupa address line out. Lalu juga terdapat register address line yang dikurang 1 untuk nilai addressnya. Nah, lalu ada always pose edge clock, yang mana maksudnya adalah dimana saat sinyal clocknya high, mana akan dilakukan beberapa kondisi. Yang pertama, jika reset high maka address 0 sama dengan 0, maka jika override maka memerlukan nilai address in, itu dibutuhkan menjadi nilai address. Jika kedua keadaan sebelumnya tidak terpenuhi, maka pada setiap clock high address akan ditambah dengan 1 di sini. Lalu terakhir ada address out, yang mana akan mengeluarkan nilai dari address yang disimpan pada RAM. Langsung saja di sini kita simulasikan pada wave-nya. Nah, di sini saya memasukkan nilai resetnya. Yang pertama itu nilai reset 1, lalu clocknya bernilai falling. Maka di sini kita dapatkan clocknya high, maka nilai address out-nya akan menjadi 0 di sini. Lalu kita coba memasukkan nilai resetnya menjadi 0. Maka pada saat clocknya high di sini, maka nilai address out-nya akan kita tambah dengan 1. Nah, ketika override-nya 1, maka nilai address akan dimasukkan output, dimana akan kembali ke nilai address yang dimasukkan. Mungkin demikian terkait pelaksanaan pada modul PC atau program komputer. Lalu kita akan lanjut pada instruksi berikutnya, yaitu instruction decoder, yang mana instruksi decoder ini bertugas untuk mengelompokkan baris instruksi yang sudah kita olah menjadi beberapa bagian, yaitu ada opcode, ada register A, lalu ada register B, dan ada immediate. Nah, input pada instruksi decoder ini adalah instruction in, yang mana nilainya didapat pada data out RAM. Maka selanjutnya kita tetapkan bahwa instruction in pada bit 8 sampai 6 adalah opcode, pada 5 sampai 3 adalah register A, lalu 2 sampai 0 adalah register B dan immediate. Lalu kita simulasikan programnya, maka kita dapat lihat di sini saya memasukkan nilai 1000010. Lalu maka program akan membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada opcode, lalu ada register A, register B, dan immediate. Maka program akan otomatis membagi bilangan tadi menjadi beberapa bagian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada instruction decoder. Baiklah, kita akan lanjut pada modul RAM. Nah, pada modul RAM ini pada Verilog-nya dapat kita lihat bahwa memiliki beberapa variabel, yaitu ada variabel clock, address, data in, data out, dan read enable. Lalu pada modul ini read enable digunakan untuk membaca memori. Langsung saja pada bagian begin, pada read memorinya dilakukan pembacaan file program txt, yang mana ditugaskan untuk dari yang awalnya sebuah operasi menjadi bahasa mesin. Jadi kita akan mengubah
file tadi, txt tadi berubah menjadi masa mesin. Lalu untuk proses membaca memori, langsung saja kepada bagian memori read block. Lalu jika tidak terjadi write enable, maka data out atau memori sama dengan memory address, dan memory address merupakan 6 baris instruksi. Lalu pada setiap clock akan dikeluarkan nilai pada memorinya, dan pada memori yang terdiri dari 6 baris, maka nilai akan diberi alamat oleh PC. Lalu kita langsung cobakan simulasikan pada wave-nya. Nah, di sini kita cobakan pada saat kita memasukkan nilainya 0, maka dia akan mengambil data pada program instruksinya. Seperti ini. Lalu kita cobakan pada saat kita coba masukkan nilainya bernilai 1. Maka akan muncul juga data berupa data instruksinya seperti ini, data outnya berubah nilainya menjadi seperti ini. Mungkin sekian dari presentasi terkait percobaan pada instruksi RAM. Baiklah, di sini kita lanjut kepada modul simple maps. Nah, setelah dipahami satu persatu dari PC, RAM, dan instruction decoder, maka pada simple maps ini semua modul tadi akan digabung menjadi prosesor yang sederhana, yang mana model simple maps ini memiliki variabel clock dan reset. Pada address PC tadi kita memiliki panjang 8 bit. Dulu RAM-nya ada outcode, ada register A, register B, dan immediate yang masing-masing bernilai 3 bit. Nah, pada modul simple maps ini akan dilanjutkan dengan top level. Pada Verilog-nya, simple maps ini dapat dilihat pada PC modul. Clock dari clock, reset dari reset, dan override bernilai 0. Maka address-nya akan bernilai 0 dan address out-nya akan menjadi nilai dari address PC. Nah, pada RAM modul, clock dari clock, write enable-nya bernilai 0 karena tidak akan melakukan penulisan. Address didapat dari address PC dan data in-nya akan bernilai 0 dan data out-nya merupakan data RAM yang akan diproses pada instruction decoder. Lalu pada instruction decoder-nya akan diproses instruction in dan didapat dari data RAM. Lalu akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Langsung saja kita simulasikan pada wave ini. Pertama kita masukkan clock-nya bernilai falling. Lalu kita simulasikan di sini resetnya bernilai 1, kita cobakan. Maka kita mulai dari address PC-nya akan bernilai 0. Lalu akan berlanjut karena tadi bertambah 1, maka